warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Lukman Al-Wasilah. Hari ini saya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Kiai Haji TB Hasan Sajili. Kita akan berbincang sebentar tentang Undang-Undang Pesantren. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam, Gus. Ya, saya ingin bertanya apa sebenarnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren itu? Iya, sebetulnya secara legalitas keberadaan pesantren itu ya jauh ada sebelum Indonesia hadir gitu ya. Bahkan saya kira pesantren memiliki kontribusi sangat besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dalam konteks pentingnya adanya rekognisi pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren, tentu ini menjadi sangat penting untuk bisa memastikan agar memang secara legal gitu ya negara mengakui ya, keberadaan pesantren sebagai institusi bukan hanya pendidikan tetapi juga fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, yang kedua memang karena pesantren itu bukan hanya pendidikan, maka negara perlu perhatian terhadap keberadaan pesantren dalam hal misalnya bahwa konsep pemberdayaan yang dimiliki pesantren itu kan, walaupun saya yakin pesantren sendiri itu nggak perlu legalitas itu, tetapi saya kira negara penting untuk mengakui keberadaan pesantren. Nah, selama ini banyak, misalnya pemerintah daerah mau membantu pesantren, kementerian tertentu mau membantu pesantren, tetapi kan dalam konteks tertentu pesantren itu masuk dalam ranah Kementerian Agama, sehingga perhatian dari negara menjadi sangat terbatas. Maka dengan adanya undang-undang pesantren ini memberikan keleluasaan bagi keterlibatan berbagai pihak untuk memberikan perhatian terhadap pesantren. Nah, yang ketiga ini juga penting untuk ditegaskan bahwa selama ini banyak ya, pesantren menjadi satu institusi yang kuat di masyarakat sampai kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan pesantren. Misalnya salah satunya menjadikan pesantren itu sebagai institusi yang memberikan pembelajaran tentang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Agama Islam gitu. Islam itu sendiri yang memang rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, Islam yang wasatiyah, Islam yang tawazun, Islam yang ta'adul, Islam yang tasamu gitu. Nah, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa hal yang perlu diajarkan di pesantren adalah nilai-nilai dari Islam rahmatan lil alamin itu yang tidak bertentangan dengan upaya kita untuk menegakkan NKRI. Nah, kita juga menemukan beberapa kasus di mana pesantren juga ada yang ya namanya pesantren tetapi semangat pendidikannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Baik, jadi saya memahaminya adalah Undang-Undang Nomor 18 2019 ini adalah upaya pemerintah hadir di pesantren, walaupun sebenarnya eksistensi pesantren memang sudah eksis, tapi upaya pemerintah untuk hadir membantu memperluas bantuan untuk pesantren. Kemudian berkaitan dengan itu, pesantren ini kan sekarang kena pandemi nih. Apakah undang-undang itu sudah bisa bermanfaat untuk pesantren dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, begini. Pertama, prinsipnya pesantren itu kan mengajarkan kemandirian. Kemandirian itu ditujukan dengan sebagai institusi yang tidak bisa diintervensi oleh negara. Tentu keleluasaannya ya diberikan kepada pesantren itu sendiri untuk bisa memastikan bahwa berbagai macam aktivitas pesantren yang berorientasi pada pendidikan keislaman yang khusus itu tetap bisa diselenggarakan ya. Tetapi tentu ya kita sebagai manusia yang mengedepankan juga aspek saintifik ya tentu kita harus tetap dengan protokol kesehatan gitu ya. Terus, yang kedua
tahun kemarin ya kita dorong negara memberikan bantuan operasional bagi semua pesantren tak terkecuali agar pendidikan di pesantren bisa berlangsung dengan dukungan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, kemudian terakhir Mas Kiai kan sudah hadir di Al-Wasilah nih, mungkin kunjungan pertama di Pondok Pesantren Al-Wasilah. Kira-kira ada masukan apa dari yang sudah Kiai lihat untuk kemajuan dari Pondok Pesantren Al-Wasilah ini sendiri? Iya, pertama saya sebetulnya sebelum datang ke sini saya tidak tahu kalau ini adalah pesantren yang didirikan oleh salah seorang ulama besar ya, Bapak Kiai Haji Adnan Dasuki Adnan ya. Dan saya sudah sangat mengetahui nama besar Kiai Dasuki Adnan itu sejak saya masih jadi santri gitu. Yang kedua tentu warisan yang telah diwariskan oleh almarhumullah ini bisa dilanjutkan oleh para masyayikh, para putra putrinya gitu ya, sehingga menjadi institusi pendidikan pesantren yang terkemuka. Saya kira asal yang paling bisa dilihat adalah bagaimana pesantren Al-Wasilah itu bisa berkembang maju menjadi pesantren, apalagi letaknya di ibu kota, tidak gampang ya. Saya kira kita bisa mengembangkan pesantren di ibu kota yang penuh dengan tantangan kehidupan metropolitan yang ya penuh dengan berbagai macam gemerlap seperti ini. Yang ketiga tentu saya berharap bahwa ada kelebihan yang paling utama bagi pendidikan di pesantren di ibu kota ini adalah soal akses terhadap misalnya lembaga pendidikan dan yang lain yang lebih tinggi ya. Sehingga kita harapkan bahwa Al-Wasilah bisa maju ke depan gitu, menjadi lembaga pesantren yang bisa ya sebagaimana keinginan dari undang-undang pesantren harus menjadi sumber kader bangsa dengan sumber daya manusia yang unggul gitu, yang berkontribusi terhadap kemajuan dan kejayaan Indonesia emas di 2045 nanti. Saya kira demikian. Terakhir mungkin saya minta untuk mengajak kepada para warga untuk menepi Pondok Pesantren Al-Wasilah gitu. Para santri, adik-adik ya, dan seluruh masyarakat percayakan pendidikan itu ke pesantren. Kenapa? Karena pesantren adalah kawat santren di muka bagi anak-anak kita agar dididik memiliki karakter yang kuat, memiliki kemandirian, dan tentu yang lebih penting yang tidak diluarkan di sekolah-sekolah yang lain adalah pendidikan keagamaan yang khas santri. Nah, inilah yang saya kira penting untuk disekolahkan, dipondokkan di pesantren Al-Wasilah. Demikian. Terima kasih banyak, Sama-sama. Demikian wawancara kita dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Kiai Haji TB Hasan Sadzili. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.